Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah atas kesempurnaannya. Alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang terus kita rasakan setiap saat. Maka kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya, alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya. Dan pada malam hari ini Allah memberikan kebaikan kepada kita sehingga bisa berkumpul di majelis ilmu, memanfaatkan waktu setelah salat maghrib sembari kita menunggu waktu salat isya untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu subhanahu wa taala an yarzuqana al-ikhlas wa an yarzuqana ilman nafi'a. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa ikhlas, dan mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menyelingi pembahasan dari kitab Al-Masail Jahiliyah untuk kita selingi dengan satu pembahasan, yaitu terkait dengan masalah Syiah dan bahayanya. Dan di depan saya ada kitab berjudul Aqidah Ar-Rafidhah wa Mauqifuhum min Ahli Sunnah wa Mauqifu Ahli Sunnah minhum, karya guru kami Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Meskipun dalam kitab yang di depan saya itu namanya Aqidah Rafidhah, akidahnya Rafidhah, tapi memang sekarang ini dikenalnya dengan Syiah. Semuanya menyebutnya Syiah. Padahal Syiah itu bersekte-sekte. Banyak sekali sektenya, sampai hampir 70 sekte. Maka Rafidhah ini bagian dari Syiah, bagian dari sekte Syiah. Tapi karena dikenal dengan nama Syiah begitu saja yang disebutkan oleh kebanyakan kaum muslimin, maka kita ambilkan dari kitab ini, yaitu Aqidah Rafidhah. Yang ini sebenarnya bagian dari sekte Syiah. Dan berbicara tentang Syiah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Syiah itu adalah dakwahnya Yahudi. Syiah itu adalah dakwahnya Yahudi. Sebagaimana ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab
beliau Majmu' Fatawa jilid yang ke-28, di sini dinukilkan oleh beliau penulis kitab ini pada halaman 483. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan waqad dzakara ahlul ilmi anna mabda' ar-rafdi innama kana min az-zindiq Abdullah ibn Saba fa innahu adhara al-islam wa abtana al-yahudiyyah wa talaba an yufsida al-islam kama fa'ala Bulis an-Nasrani alladhi kana yahudiyan fi ifsadi dinin Nasara. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama ya, yang wafat pada tahun 728 Hijriyah, yang diakui ya, keilmuannya. Beliau sudah jadi ulama ketika guru-gurunya masih hidup. Ya, ketika guru-gurunya masih hidup, beliau sudah diizinkan untuk berfatwa. Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Al-Harrani Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan para ulama telah menyebutkan bahwa awal mula munculnya ya, sekte Syiah Rafidhah dan juga Syiahnya ya, awal mulanya itu adalah dari seorang zindiq yang namanya Abdullah ibn Saba. Karena dialah orang yang pertama kali memunculkan pemahaman yang kemudian diikuti terus diwariskan menjadi pokok ajarannya orang-orang Syiah dengan berbagai sektenya. Dia adalah orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan Yahudiyahnya. Dia masuk Islam di masa sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan beliau berkeliling ke berbagai kota. Setelah mengaku muslim, kemudian dia mendatangi banyak tempat untuk menyebarkan virus ya, racun yang nantinya akan menjadi sebab munculnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang ada dalam Syiah. Ya. Dan berhasil, terutama di tempat-tempat yang di sana kejahilan itu merata. Ya. Beliau mendatangi banyak tempat, ke Syam, ke Kufah, dan yang lain-lainnya. Maka dia adalah orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan Yahudiyahnya, dan dia ingin untuk merusak Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh seorang yang namanya Bulis An-Nasrani. Bulis itu orang Yahudi yang mengaku sebagai Nasrani. Alladzi kana Yahudiyan, yang asalnya dia Yahudi, kemudian mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam, tapi dengan maksud untuk merusak agamanya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka ya, kalau kita berbicara tentang Syiah, ya ini adalah dakwahnya Yahudi, yang memang dia tidak akan pernah ridho dengan agama Islam ini. Ya. Makanya banyak sekali kemiripan antara Syiah ini dengan Yahudi, dan telah ditulis juga oleh guru kami ini benang merah ya, hubungan kesamaan, keserupaan antara Yahudi dengan Syiah ini. Ya. Sehingga tidak heran nanti kalau kita akan dapatkan hal-hal yang dilakukan orang-orang Syiah ini ya, tidak jauh dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi. Nah, dengan beraninya merubah kitab Allah. Mereka telah merubah Injil sebelumnya, merubah Taurat sebelumnya. Dengan beraninya membunuh orang-orang yang mulia, para nabi dibunuh oleh Yahudi. Sampai pun Nabi Isa alaihissalam itu dalam incaran Yahudi untuk dibunuh. Yang kemudian Allah selamatkan Nabi Isa, Allah angkat ke langit. Kemudian dibikin cerita baru oleh mereka bahwa Nabi Isa disalib. Jadi mereka orang yang mudah ya, melakukan pembunuhan. Husain yang mereka
sekarang ya, menjadikan hari terbunuhnya mereka pada tanggal 10 Muharram untuk berbela sungkawa dengan memukuli badannya. Sebetulnya mereka sendiri yang membunuhnya ya. Mereka sendiri yang membunuhnya, dan mereka kemudian yang membuat sandiwara yang bersedih atas kematiannya. Ya, maka ini sekte yang sangat berbahaya. Kalau kita baca perkataan para a'immah kita, maka kita akan dapatkan para imam Ahlus Sunnah sangat keras ya, peringatannya kepada mereka. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, lam ara ahadan min ashabil ahwa akdzab fid da'wah wala ashhad bizzur minar rafidhah. Saya tidak pernah mendapati siapapun dari pengikut hawa nafsu, kata Imam Syafi'i, yang lebih pendusta daripada Syiah ini atau Rafidhah ini. Dan tidak pernah saya dapatkan ada yang paling berani bersumpah dalam kedustaan daripada orang Syiah ini. Nah, begitu pula Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ketika ditanya tentang Syiah atau Rafidhah, beliau mengatakan, la tukallimhum ya, wala tarwu anhum fa innahum yakdzibun. Janganlah kalian ajak bicara mereka, janganlah kalian mengambil riwayat dari mereka, karena mereka adalah para pendusta. Jadi dikenal kedustaannya, sebagaimana Yahudi dikenal sebagai kedustaannya ya. Jadi agamanya itu agama yang dibangun di atas dusta. Makanya mereka menolak Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab mereka, karena Al-Quran isinya kejujuran, bukan kedustaan. Sementara agama mereka agama kedustaan. Maka mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini yang ada sekarang pada kaum muslimin itu telah berkurang, lebih banyak berkurangnya. Ada 2/3 yang kurang, cuma 1/3. Itu pun 1/3 itu mereka dustai, mereka rubah. Banyak ayat-ayat yang mereka tafsirkan dengan seenak mereka sendiri. Mereka pun tidak akan menerima Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu yang paling sahih setelah Al-Quran. Agama mereka agama dusta. Bagaimana akan menerima Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Maka mereka membuat tandingan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan kitab hadis sendiri yang isinya semuanya dusta. Jadi kita nggak tahu ini kita lagi bicara kelompok yang menyimpang atau agama baru. Karena tidak ada mereka kembali kepada Quran, tidak ada mereka kembali kepada hadis yang sahih yang ada dalam Islam. Kalau kita mau menyelesaikan masalah kan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Tapi mereka tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah karena Qurannya kata mereka sudah salah, hadisnya juga mereka tidak menerima. Lalu bagaimana kita akan menyelesaikan, akan menghukum, akan berdiskusi untuk menghukumi mana yang benar mana yang salahnya? Tidak bisa, karena sumber hukumnya sudah beda. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekte yang paling dusta yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak menjadi hal yang bisa tersebar di negeri kita, karena sudah tersebar di banyak negeri, bahkan menguasai pemerintahan di negeri-negeri lain. Mereka berhasil menguasai pemerintah di negeri lain. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini tidak terjadi di negeri kita. Karena tadi kerusakannya luar biasa. Ketika mereka bisa
memasukkan racun-racunnya, syubhatnya ya, kepada kaum muslimin ya. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa awal mula Syiah itu adalah ketika muncul seorang Yahudi yang mengaku Islam ya, yang mengaku Islam di masa sahabat Utsman ibn Affan, dan dia Yahudi dari Yaman ya. Dan kemudian dia berpindah-pindah ke negeri kaum muslimin untuk menyebarkan keyakinan untuk merusak kaum muslimin. Sebagaimana ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tarikhnya. Di sini dinukilkan oleh penulis kitab ini. Ya, tapi agak panjang, ya, kurang lebih saya simpulkan saja bahwa dia adalah seorang Yahudi dari Ahlus Son'a, dari negeri Son'a, yang masuk Islam di zamannya Utsman ibn Affan. Kemudian dia setelah diakui sebagai seorang muslim, maka dia menjadi orang yang bisa berkumpul bersama kaum muslimin. Kemudian dia menyampaikan berbagai kesesatan-kesesatannya, dimulai dari negeri Hijaz sampai ke Basrah, sampai ke Kufah, sampai ke Syam, dan kebanyakan menolak dia. Tapi ada negeri yang menerima, itu negeri-negeri yang tadi mungkin negeri yang baru saja masuk Islam penduduknya, maka menerima apa yang dia sampaikan dari syubhatnya. Dan syubhat yang pertama kali beliau sampaikan ya, adalah bahwa setiap nabi itu punya wasi, katanya. Setiap nabi itu punya wasi. Wasi itu yang diberi wasiat. Setiap nabi itu punya orang yang diberi wasiat oleh Nabi SAW. Dan kata beliau, Ali ibn Abi Thalib itu adalah wasiyu Muhammadin. Ali bin Abi Thalib itulah yang diberi wasiat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan dalam kitab Tarikh karya Al-Imam At-Tabari, bahwa inilah yang pertama kali dimunculkan oleh Yahudi ini yang mengaku muslim ya, yaitu bahwa setiap nabi itu memiliki wasi, dan bahwasanya Ali itu adalah yang diberi wasiat, sehingga yang harusnya jadi khalifah setelah setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib ya. Jadi sumber permasalahan yang pertama yang diangkat oleh Yahudi yang mengaku muslim ini, yaitu Abdullah bin Saba, yang ingin dijadikan sarana untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, adalah terkait dengan masalah keimaman istilah mereka, keimaman ya. Jadi mereka menganggap bahwa masalah imamah ini masalah yang sangat besar dalam agama, sampai mereka jadikan sebagai rukun Islam. Rukun Islam mereka adalah yang pertama imamah. Maka dari sinilah kemudian mulai dimasuki pada kaum muslimin syubhat bahwa sebetulnya yang harusnya menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, bahkan akhirnya ini sampai pada tingkatan ya, Abdullah bin Saba ini sampai pada tingkatan melebih-lebihkan Ali bin Abi Thalib, sampai dia mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah
Tuhan. Sampai dia mengatakan Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan, sebagai Rob. Sampai pada tingkatan itu. Maka muncullah kelompok yang dikenal dengan Sabaiyah, pengikutnya Abdullah ibn Saba. Ini Syiah yang pertama. Ya. Dan ketika Ali bin Abi Thalib mendengar ada yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, ya, maka beliau pun tidak membiarkan. Beliau tidak ridho dengan ucapan tersebut, ya. Maka Ali bin Abi Thalib menghukum orang-orang yang terpengaruh dengan ucapannya Abdullah ibn Saba ini, ya. Maka inilah, ya, yang pertama kali menyimpang dari kelompok Syiah, meyakini bahwa Ali adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini. Maka Ali bin Abi Thalib menghukum mereka, ya, dengan dibakar, ya, dibikin parit, kemudian diminta taubat mereka, ya, untuk kembali kepada kebenaran, tapi mereka tetap di atas keyakinan mereka. Bahkan mereka semakin yakin, katanya, karena tidaklah yang mengazab dengan api kecuali Allah. Karena tidaklah yang mengazab dengan api kecuali Allah. Ketika Ali bin Abi Thalib ingin menghukum mereka dengan dibakar, justru mereka semakin kokoh di atas keyakinannya bahwa Ali itu adalah Rabb. Ini ucapannya pengikut Abdullah ibn Saba. Disebutkan di dalam salah satu kitab bahwasanya ashabu Abdullah ibn Saba berkata kepada Ali, anta, engkaulah yang saya cari, engkaulah yang satu-satunya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa saya? Kata mereka, anta al-khaliq al-bari, engkaulah Rabb yang mencipta alam semesta ini. Fastatabahum, dan Ali bin Abi Thalib kemudian meminta mereka untuk bertobat atas ucapannya. Falam yarji'u, namun mereka tidak mau bertobat, ya. Dan dari ucapannya tersebut, fa'auqada lahum naran dakhmah fa'akhraqahum wa qalu murtajizan. Dan maka disiapkanlah oleh Ali bin Abi Thalib api, ya, di dalam parit, api yang besar, dan mereka diancam untuk akan dimasukkan ke dalam parit tersebut, dan mereka malah semakin berani mengatakan tidaklah yang mengadab dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini awal mula, ya, keyakinan Syiah, dimulai dari ucapan Abdullah bin Saba atau racun syubhat yang disampaikan oleh Abdullah bin Saba kepada orang-orang yang tidak ngerti Islam, yang kurang keislamannya, dan dimulai dengan masalah imamah. Maka seluruh sekte-sekte Syiah ini akhirnya pun meyakini ini, ya, meyakini bahwa imam mereka, ya, mereka harus punya imam, ya, dan mereka menyebut imam mereka adalah fulan, kemudian anaknya fulan, semuanya imam itu memberikan wasiat kepada imam berikutnya. Semua imam itu memberikan wasiat dengan imam berikutnya. Meskipun akhirnya mereka pun terpecah, kelompok Syiah ini terpecah karena imam-imamnya pun akhirnya berbeda-beda. Imam-imamnya pun akhirnya berbeda-beda. Ya, maka terpecah. Dan imam ini, kalau mereka bilang imam, itu bagi kita ahlu sunnah itu seperti Rasul. Karena imam menurut mereka itu adalah orang yang maksum. Jadi kedudukannya sama dengan Rasul. Makanya hadis-hadis yang mereka riwayatkan itu bukan dari Rasul SAW,
tapi juga dari imam. Ya, kalau kita kan hadisnya apa? Dari fulan diriwayatkan oleh rawi sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak, sampai kepada imamnya. Karena imamnya itu sudah maksum. Ya, jadi ya berbeda sudah, hadisnya sudah beda. Hadisnya sudah beda. Ya, maka jangan sampai kita tertipu, ya, karena dia memang sudah sumber hukumnya sudah beda. Mereka mengatakan imam mereka adalah orang-orang yang maksum, dan hadis-hadis yang mereka riwayatkan kebanyakannya bukan dari Rasulullah SAW, tapi justru kebanyakannya dari imam, atau mereka mengatasnamakan dari imam mereka. Yang dijadikan oleh imam mereka juga tidak ridho. Imam yang pertama yang mereka jadikan imam adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Apakah ridho dengan mereka? Tidak ridho, buktinya malah beliau menghukum, ya, mereka sampai dibakar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian imam berikutnya Hasan, putranya Ali. Apakah ridho? Juga tidak ridho. Bahkan Hasan itu tidak mau memberikan wasiat kepada anaknya untuk menjadi imam, menjadi khalifah setelahnya. Bahkan beliau menyerahkan khalifah kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sudah tidak sesuai dengan apa yang mereka maukan dari imam, karena mereka meyakini imam itu akan mewasiati kepada orang setelahnya dari anaknya sampai ke imam yang ke-12. Makanya ada Syiah imam Isna Asyariyah, ya, yang sekarang ada di Iran, ya. Dan itu yang kebanyakan ke Indonesia. Yang kebanyakan Indonesia yang dari sana. Karena beberapa sekte-sekte itu ada di beberapa tempat. Sampai yang mengikuti kelompok Syiah yang pertama itu Sabaiyah, itu dikatakan masih ada. Masih ada sampai sekarang. Cuma di negeri mana saya lupa, disebutkan dalam kitab. Mereka masih ada. Dan menyebutnya bukan lagi dengan sebutan Sabaiyah, tapi dengan nama lain, tapi keyakinannya meyakini Ali sebagai Tuhan. Kalau yang ini Isna Asyariyah, ini ada di Iran, yang itulah yang kemudian berkembang ke negeri kita. Nas'alullaha salamah. Ya. Dan mereka aneh juga, mereka menyebutkan ada 12 imam. Dan imam yang ke-12 ini adalah tokoh yang enggak ada wujudnya. Tokoh yang tidak ada wujudnya. Karena ternyata imam yang ke-11 yang dijadikan sebagai imam yang ke-11 oleh mereka ternyata tidak punya anak. Terus bagaimana ini? Padahal imam itu adalah anak dari imam sebelumnya yang diberi wasiat oleh imam sebelumnya, dan itu pun dari keturunannya. Sementara yang ke-11 ini tidak punya keturunan. Akhirnya mereka membuat cerita baru, ya, begitu. Mereka memang biasa membuat kedustaan, ya. Katanya bahwa imam yang ke-12 ini bersembunyi sejak usia 5 tahun. Bersembunyi di suatu tempat, di suatu gua yang sekarang oleh mereka dikeramatkan, ditunggu-tunggu, dipanggil-panggil namanya untuk keluar. Ya sampai hari kiamat tidak akan keluar. Karena tidak ada di situ memang. Tapi mereka anggap itulah, ya, imam mereka, ya, yang ke-12. Jadi hadisnya sudah beda. Makanya mereka tidak ada ilmu tentang hadis sahih, hadis dhaif, enggak ada. Karena mereka itu memang dibangun di atas kedustaan. Kalau dalam agama kita, dalam Islam, itu kan ada kitab Jarh wa Ta'dil, ada kitab mustalah hadis untuk mempelajari hadis sampai kemudian bisa dipastikan bahwa ini hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu, yang ini dhaif, yang ini bahkan palsu. Itu bisa diketahui melalui ilmu mustalah hadis, ilmu Jarh wa Ta'dil, dan juga melalui ilmu rijal. Akan diketahui siapa perawi-perawinya. Mereka tidak punya itu. Karena kalau mereka punya itu, ya nanti mereka akan membedakan antara yang dusta dengan yang
yang benar, padahal mereka tidak ingin membedakan antara yang dusta dengan yang benar, karena semuanya apa? Semuanya dusta. Maka urutannya dari situ, dari dibikinlah imam, dibikinlah keyakinan bahwa bahkan bagian dari Islam, bahkan termasuk rukun Islam yang paling besar adalah adanya imam. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW telah berwasiat, bahkan dikatakan oleh mereka, Nabi Muhammad SAW telah berwasiat ketika pulang dari haji, dalam Hajjatul Wada, katanya telah berpesan bahwa yang menjadi khalifah setelahku adalah Ali bin Abi Thalib. Ini semuanya kedustaan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sini disebutkan tentang marhalah, ya, jenjang-jenjang yang dilewati oleh Syiah dalam apa? Dalam perkembangannya, sejak mulai ada dari ucapan Abdullah bin Saba ini, kemudian muncul sekte-sekte Syiah berikutnya yang jumlahnya sangat banyak. Jadi mereka ada jenjang-jenjangnya, ada marhalah perkembangan yang terjadi pada mereka. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walamma ahdatsat al-bid'ah Syiah fi khilafati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib raddaha wa kanat thalatha tawaif. Di masa Ali bin Abi Thalib, ya, itu sudah muncul Syiah, ya, yang kemudian oleh beliau itu ditolak, yang oleh beliau diingkari, ya, sampai ada yang dibakar. Itu waktu itu sudah ada 3 sekte. Di saat itu sudah muncul 3 sekte dari Syiah ini. Yaitu yang pertama Ghaliyah, yang kedua Sabbabah, yang ketiga Mufaddilah. Ya. Pertama adalah sekte yang sangat sekte yang sangat berlebih-lebihan, sangat hulu, sangat berlebih-lebihan, yang sangat sangat menyimpang, gitu ya. Itulah yang kemudian fa'inahu harraqahum binnar, itulah yang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dibakar. Ya. Karena mereka itu sampai menjadikan Abi Thalib sebagai Tuhan. Fa'inahu kharaja dzata yaumin babi kindah bi famasjid lahu fasajada lahu aqwam. Karena beliau ketika satu saat keluar dari satu masjid, sahabat Ali bin Abi Thalib ketika keluar dari salah satu masjid, tiba-tiba mereka sujud. Nah, sahabat Ali keluar dari masjid, tiba-tiba mereka sujud. Kemudian sahabat Ali mengatakan, "Ma hadza? Apa-apaan kalian ini? Mengapa kalian melakukan ini? Ada apa kalian melakukan ini?" Maka mereka mengatakan, "Anta huwallah." Karena engkau adalah Allah, maka aku sujud kepadamu. Ini dikisahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka tentu sahabat Ali bin Abi Thalib tidak menerima. Maka mereka diminta untuk bertobat, ya, namun tidak mau bertobat, sampai akhirnya diancam dengan api untuk dibakar, namun ternyata mereka tetap di atas keyakinannya. Ya. Ya. Dan ini juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa anna Aliyan ata bi zanadiqah faharraqahum wa balagha dzalika Ibnu Abbas faqala ama ana falau kunta lam uhriqhum. Meskipun di sini sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan kalau itu kejadiannya kepada saya tidak akan membakar mereka. Saya akan hukum mereka, saya akan bunuh mereka, tapi tidak saya hukum dengan saya bakar, gitu. Tapi berarti di sini menyata bahwasanya mereka itu ada dan mereka sujud kepada Ali bin Abi Thalib dan mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian Sabbabah. Yang kedua perkembangannya adalah fa inna ulama balaghahu man sabba Abu Bakrin wa Umar talaba qatlahu faharaba minhu ila Firqisiyah wa kallamahu fihi wa kana
wa kana Aliyun yudari amrahu li'annahu lam yakun muntamakkinan wa lam yakun yuti'unahu fi kulli ma ya'muruhum bihi. Ya. Yang kedua adalah orang yang mencela kelompok yang tidak sampai mengatakan Ali sebagai Tuhan, tapi mereka mencela Abu Bakar dan Umar. Ya. Mereka mencela Abu Bakar dan Umar dan mereka mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan Umar dan mengkafirkan seluruh sahabat-sahabat yang meyakini beliau adalah khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok yang mengkafirkan seluruh sahabat kecuali 4, ya. Disebutkan oleh para ulama kecuali 4 yang tidak dikafirkan oleh oleh Syiah ini. Jadi tidak ada kelompok dalam Islam yang mengkafirkan semua sahabat, itu enggak ada. Khawarij memang mengkafirkan sahabat Ali, tapi tidak mengkafirkan semua sahabat, hanya beberapa sahabat. Tapi kalau ini diantara keyakinan mereka adalah bahwa seluruh para sahabat itu kafir. Jadi di satu sisi mereka mengaku sebagai orang yang membela ahlul bait, ya. Namun di sisi lain mereka adalah orang yang selalu melaknat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka gunakan ahlul bait sebagai apa? Baju untuk mengelabui kaum muslimin. Siapa yang tidak mencintai ahlul bait? Kita semuanya mencintai ahlul bait, tapi mereka menjadikan itu sebagai sarana untuk menjebak, ya. Mereka menampakkan sebagai orang yang mencintai ahlul bait, tapi untuk mengkafirkan para sahabat, yang itu tidak dilakukan oleh ahlul bait itu sendiri. Ahlul bait tidak mengkafirkan para sahabat. Sahabat Ali bin Abi Thalib meyakini bahwa sahabat Abu Bakar dan Umar itu adalah orang yang lebih afdol dari beliau. Bahkan beliau iri, istilahnya iri, yani karena setiap banyak beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menyebutkan Abu Bakar dan Umar. Selalu, karena yang sering bersama dengan Nabi itu justru Abu Bakar dan Umar. Keluar bersama Nabi, kemana bersama Nabi, itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Maka beliau mengucapkan, ya, dalam satu kesempatan bahwa beliau keduanya adalah orang yang lebih afdal dari beliau. Bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah orang yang lebih afdal dari beliau. Jadi mereka itu mengkafirkan para sahabat, ya, dengan menggunakan baju mencintai ahlul bait. Sementara ahlul bait sendiri itu tidak mengkafirkan para sahabat. Imam yang mereka jadikan sebagai imam yang pertama, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, itu tidak mengkafirkan. Bahkan, ya, cucunya Husain, ya, Zaid ibn Ali ibn Husain, cucunya Husain namanya Zaid ibn Ali ibn Husain. Husain punya putra namanya Ali, mengikuti nama bapaknya. Kemudian Ali punya anak namanya Zaid. Itu didatangi oleh mereka, didatangi oleh orang-orang Syiah untuk berlepas diri dari sahabat Abu Bakar dan Umar, karena telah mengambil kekhilafahan bapaknya, kekhilafahan buyutnya, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kata Zaid, tidak mungkin saya akan berlepas diri dari temannya kakek saya, karena mereka tidak mau, karena
beliau tidak mau, maka orang-orang Syiah itu, kalau begitu saya tidak mau bersama kamu. Kalau begitu saya menolak kamu. Menolak Zaid ini, Zaid ibn Ali bin Al-Husain ini. Akhirnya makanya mereka disebut dengan Rafidhah, karena mereka menolak apa yang diucapkan oleh Zaid ibn Ali ibn Al-Husain. Ini maksudnya mereka ingin agar Zaid itu bersama mereka, mencela sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, tapi Zaid tidak mau, sehingga mereka pun menolak Zaid, dan mereka kemudian disebut dengan Rafidhah, orang-orang yang menolak. Namun di antara mereka ada yang tetap mengikuti Zaid sebagai imamnya, maka kemudian dikatakan kelompoknya kelompok Zaidiyah. Jadi ada Syiah yang menyebut namanya Syiah apa? Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah ini memang tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ini Syiah yang paling ringan, tidak mengkafirkan tidak mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Tapi Rafidhah mereka punya doa khusus, punya doa khusus yang mereka ajarkan. Itu mendoakan dua sonam, katanya, dua berhala. Ada doa khusus untuk mendoakan kejelekan kepada dua berhala. Yang dimaksud dengan dua berhala ini adalah siapa? Abu Bakar dan Umar. Diajarkan, bahkan disebutkan sahih dari imam mereka bahwa barang siapa yang melaknat Abu Bakar dan Umar dan membaca doa ini, isinya laknat kepada Abu Bakar dan Umar. Doa itu terkenal di dalam kitab mereka. Barang siapa yang membaca doa ini, maka akan mendapatkan keutamaan orang yang berjihad bersama Nabi. Dalam jihad di perang Badar, perang Hunain, dan perang yang lainnya. Dan termasuk orang yang mendapatkan keutamaan berjihad seperti orang yang berjihad dan telah melemparkan 1.000 anak panah kepada mereka. Jadi digambarkan pahalanya seperti orang yang berjihad bersama Nabi dan telah melemparkan 1.000 anak panah. Jadi melaknat sahabat, itu pahalanya sangat besar. Dan di situ disebutkan bukan hanya melaknat Abu Bakar dan Umar, juga melaknat orang-orang yang tidak melaknat Abu Bakar dan Umar. Jadi kita semuanya didoakan laknat sebetulnya sama mereka. Kita semua itu didoakan laknat oleh mereka dengan keyakinan barang siapa yang mendoakan ini, itu akan mendapatkan apa? Pahala yang sangat besar. Ya, maka ini kelompok Syiah yang perjalanan yang kedua yang disebut dengan Sabbabah, yang mencela. Mereka kenapa kok mengkafirkan para sahabat? Ya, karena para sahabat dianggap telah sepakat mengangkat sahabat Abu Bakar dan Umar, menyetujui sahabat Abu Bakar dan Umar, kecuali 4 memang. Ada 4 sahabat, ya. Di antaranya sahabat Miqdad, kemudian sahabat Salman Al-Farisi, ya. Kemudian siapa lagi? Ammar ibn Yasir. Ada 4 sahabat yang mereka tidak kafirkan karena saat penetapan, ya, Abu Bakar sebagai khalifah mereka tidak hadir. Dianggapnya mereka orang yang sepakat dengan Syiah. Padahal mereka ada udzur, tidak hadir. Dan mereka kalau tidak setuju maka akan mengatakan tidak setuju. Tapi mereka diam berarti sudah setuju. Tapi ya Syiah punya saja alasan. Mereka yang berempat itu sedang taqiyah. Mereka punya keyakinan apa? Taqiyah, ibadah yang paling besar dari ibadah mereka adalah taqiyah, yaitu berbohong. Memang agamanya berbohong, itu isinya berbohong semuanya. Agamanya itu berbohong, sehingga berbohong itu jadi ibadah yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi, ya, dikatakan oleh Imam Malik, jangan engkau ajak bicara mereka karena mereka bohong. Sehingga untuk mengetahui mereka, jangan dari ucapan mereka. Kalau dari ucapan mereka, ya pasti mereka apa? Maka bohong. Jangan kemudian, Ustaz kemarin saya ketemu orang Syiah, kok tidak sama dengan yang antum sampaikan? Itu bohong. Itu agama mereka bohong.
Katanya mereka merubah Al-Quran, buktinya mereka membaca Quran yang sama dengan kita. Itu bohong. Karena keyakinan mereka ada dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita bukan sedang membahas orang per orangnya, tapi sedang membahas syiahnya dari kitab-kitab mereka, dari ucapan tokoh-tokoh mereka. Kalau dari orang per orangnya, mereka semuanya bohong. Karena bohong itu adalah bagian dari agama mereka. Bohong itu agama mereka. Bahkan bisa dibalik kita. Pernah saya mendapatkan ada guru kita cerita, dia bertemu dengan Syiah, kemudian dia ingin menasehati Syiah. Ketika dinasehati, malah Syiah ini berdiri, kemudian dengan suara keras, kenapa kamu melaknat Abu Bakar? Kenapa kamu melaknat Umar? Jadi dibalik. Jadi posisinya malah dibalik. Ahlus sunnah yang menasihati dia dituduh sebagai orang yang melaknat Abu Bakar dan Umar, dengan suara keras dia berdiri. Maka ya betul, nggak usah ajak bicara mereka. Nah, apa yang mereka katakan bohong. Kita katakan pada dia, saya bukan sedang membahas keyakinan kamu atau madhabnya kamu, tapi sedang membahas madhabnya Syiah. Keyakinan Syiah. Kamu mau mengucapkan apa saja terserah. Itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena ucapan kamu tidak mewakili Syiah. Ucapan kalau kita ketemu orang Syiah, kemudian mereka mengatakan yang berbeda dengan yang ada di dalam kitab, kira-kira yang kita ikuti yang mana? Yang ada di dalam kitab mereka. Di dalam kitab mereka, mereka jelas meyakini Abdullah bin Saba sebagai tokoh mereka. Diyakini oleh tokoh-tokoh Syiah mereka dalam kitab-kitab mereka. Ya, mereka mengkafirkan seluruh para sahabat. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada ini semuanya berkurang, bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW telah berkurang 2/3-nya, terutama ayat-ayat yang tentang imamah. Tidak ada semuanya. Memang tidak ada. Di mana ayat-ayat Al-Quran tentang imamah? Kata mereka ini dibuang oleh kaum muslimin. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kelompok yang kedua, sababah. Kemudian kelompok yang ketiga dari Syiah adalah mufaddalah. Ya, mufaddalah itu yang hanya melebihkan Ali dari yang lainnya, dari sahabat-sahabat yang lainnya. Ini yang paling ringan tadi, melebihkan Ali tapi tidak sampai melaknat. Nah, sementara Ali ibn Abi Thalib, beliau sendiri yang mengatakan khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakar summa Umar. Kata beliau, sebaik-baik umat setelah nabinya, setelah nabi umat ini adalah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar gitu. Nah, ya. Maka begitulah ya. Di awal-awal muncul Syiah itu ya baru seperti itu. Baru ada sekte-sekte yang seperti itu, yang kemudian dengan bertambahnya waktu maka mereka muncul sekte-sekte yang lainnya ya, sehingga sebetulnya kalimat Syiah begitu saja kurang pas. Karena Syiah yang mana ini? Syiah yang Rafidhah, Syiah yang apalagi Ismailiyah, Syiah yang Ahmadiyah. Jadi ada Syiah Ahmadiyah. Ahmadiyah itu bukan Ahmadiyah yang ini bukan, tapi ada Syiah yang Ahmadiyah sendiri. Ahmadiyah ada sendiri, Syiah Ahmadiyah juga ada sendiri gitu. Jadi yang mana? Maka sebetulnya ya perlu disebutkan kalau kita berbicara ingin lebih detail, karena mereka punya sekte-sekte yang begitu banyak, yang sangat banyak dan mereka punya keyakinan-keyakinan yang sangat aneh yang tidak ada dalam kelompok-kelompok pecahan firqah-firqah yang lainnya. Nggak ada dalam kelompok-kelompok yang memecah diri dari Ahlus Sunnah. Tidak ada yang tidak meyakini Al-Quran, nggak ada. Cuma apa? Syiah saja yang tidak meyakini Al-Quran sebagai kitab mereka. Yang lainnya semua meyakini, cuma mereka memahaminya dengan hawa nafsu. Khawarij meyakini, ya. Mu'tazilah ya meyakini, ya. Yang lainnya meyakini semua. Qadariyah, Jabriyah meyakini, tetapi mereka memahaminya tidak dengan pemahaman para sahabat.
Jadi mereka ada penyimpangan dalam masalah Al-Quran, ada penyimpangan dalam masalah sahabat, ada penyimpangan dalam masalah imamah. Ini yang menjadi awal sumber masalah mereka. Mereka juga punya keyakinan roja'ah. Roja'ah itu mereka meyakini bahwa sahabat Ali itu nanti akan kembali hidup di akhir zaman. Ya, akan kembali hidup di akhir zaman. Ya. Begitu pula pengikut-pengikut Syiah yang sudah mati nanti akan hidup kembali di akhir zaman. Ini keyakinan mereka. Juga mereka punya keyakinan yang aneh namanya al-bida atau al-bada. Itu mereka mensifati Allah bahwa Allah itu memiliki sifat al-bada atau al-bida, yaitu merubah apa yang Allah tetapkan karena baru tahu yang tidak sebagaimana yang diketahui sebelumnya gitu ya. Sehingga ya tadi akhirnya dengan ini untuk menjebak saja. Ketika orang-orang Syiah sudah tidak mulai percaya, maka dikeluarkan ilmu bidah ini. Katanya kemarin akan keluar imamnya tahun ini. Ternyata nggak keluar. Oh, Allah merubah rencananya. Jadi mereka punya keyakinan namanya al-bidah, al-bada, dan ini merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah disifati dengan sifat tidak tahu. Padahal Allah itu maha tahu dan tidak pernah tidak tahu. Bagaimana kemudian dikatakan baru tahu kemudian merubah rencananya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, barangkali ini ya sedikit tentang Syiah dari kitab yang kita baca Aqidah Ar-Rafidhah. Meskipun baru 3 lembar, mungkin 4 lembar dari kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.